ini dulu sering minta nasihat pada Kiai Uzairon mengenai pesantren-pesantren. Beliau nyampaikan apa yang beliau dengar dari kiai kita, biar kita tambah banyak nasihat. Insyaallah tamu kehormatan kita ini Pak Arif sekarang aktif sebagai Jenderal TNI Angkatan Darat. Beliau kesini untuk ikut alumni sekaligus ingin pulang dengan tambah semangat baru dan amalan ingin tambah lagi. Kemarin sepertinya yang dari Pak Yai masih kurang banyak, mau kita tambahi sampai capek nanti insyaallah. Monggo Pak Arif insyaallah nggih. Si gemeteran nih Pak Yai. Gemeteran tadi disebut jenderal. Kok jenderal ada di sini itu kan kebangetan ya. Saya mau jadi santri disebut jenderal, enggak jadi santri lagi nanti. Tadi ditanya Pak Yai di sana suruh nyatet. Siapa namanya dituliskan Arif Rahman. Terus ada tahunnya. Saya bilang 2015. Bingung itu yang 2015. Bapak masuknya kapan kok? Saya mau daftar jadi santri tahun 2015, maksudnya begitu. Kalau sekarang sudah nggak cukup lagi kan, 2015 baru pensiun saya gitu maksudnya. Pak Yai Tontowi datang, ini tahun berapa sebaiknya? Sekarang aja lah 2014. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak Jenderal Kiai yang di sini ini, Jenderal Kiai. Yang sini ini prajurit lah, Junduwoh. Junduwoh tapi Kiai. Yang berdiri bukan Jenderal Kiai, bukan Junduwoh. Tobat saya ini berdiri di sini nih. Mau nangis tidak bisa, mau ketawa kebangetan. Terakhir-terakhir sejak saya pulang setelah hadir pemakaman beliau, walaupun saya tidak ikut pemakaman dengan Pak Cecep dan teman-teman terlambat. Sebenarnya nyesel sekali. Karena malam itu sudah pingin berangkat langsung ke sini. Tapi tidak ada pesawat, besok paginya sepagi mungkin. Harapan kami bisa ketemulah. Tapi saya bayangkan kalau saya ke sini, beliau belum dimakamkan, itu lebih tidak baik. Jadi alhamdulillah beliau sudah dimakamkan. Sebaik-baik jenazah itu secepat-cepatnya dimakamkan. Pada waktu itu sempat kami hadir dan kemudian sholat dan kemudian doa di tempat Pak Yai. Sepulangnya saya diberikan rekaman sambutan Yai Usbed sama doanya terakhir Pak Yai. Doa terakhir untuk para santri. Kemana-mana ini saya bawa dan kemana-mana ini saya setelkan ke seluruh orang. Dan setiap saat keluar sama orang juga saya transfer itu ucapannya. Dan saya rasa tidak ada orang yang tidak menangis atas pesan-pesan beliau dan atas sambutan Yai Usbed pada kita semua. Dan pada waktu kemarin kami ketemu Ustaz Tontowi, kemudian berbincang-bincang, ada niat sebelum ijtima tanggal 27 saya mau silaturahmi ke sini lagi. Ya bisa ngobrol-ngobrol sama santri-santri sini. Saya tidak menyangka kalau saya jumpa dengan alumni-alumni Kemboro ini. Bisa jadi bermanfaat, tapi saya takut kalau ini berlebihan. Tapi ini mesti saya sampaikan, karena saya menangkap dari hari-hari saya nyetel itu, sambutan dan pesannya beliau. Yang pertama, yang saya dapatkan dari doa beliau, pada waktu itu, saya sebenarnya kepingin salaman sama setiap santri. Karena mungkin saja saya tidak ketemu lagi. Tetapi wakililah saya masing-masing berhadapan bersalam-salaman. Kemudian beliau menambahkan, kamu mewakili saya istijahkan, saya ijazahkan semua santri ini menjadi kiai. Siapa yang tidak mendengar ini pada waktu akhir, pada waktu berangkat? Saya rasa semua mendengar. Dan kaset itu bisa saya setel lagi kalau tidak percaya. Itu santri belum ada yang lulus. Mungkin ada yang baru 1 hari jadi santri. Tapi semua sudah diijazahi menjadi da'i. Sebagaimana pada waktu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, hari pertama tugasku apa? Tugasku adalah tugasmu. Hari itu dia juga mengajak orang. Hari itu dia mendapat 5 orang masuk Islam. Artinya apa?
Pada waktu itu Pak Yai menjahit kepada santri sebagai wakil dari kita semua, tentu dari semua alumni Temboro. Bukan saja alumninya, tapi keluarganya juga, santri-santrinya juga, teman-temannya, saudaranya, sahabatnya juga. Sampai di mana dia ketemu manusia, dia adalah alumni Temboro. Dia punya hak atas rahmatan lil alamin. Siapa yang mendapat ijazah ini, dia bertugas menyampaikan, mengajak orang kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW menjadikan kita ini pengikut-pengikutnya, karena tidak ada nabi lagi. Saya mencatat apa yang beliau inginkan, apa cita-cita beliau, apa pikirnya beliau. Saya mengutip sedikit ini Pak Yai. Ini mungkin agak panjang sedikit lah, mudah-mudahan bermanfaat. Pada waktu orang Amerika, mohon maaf, mengkuburkan Presiden John F. Kennedy. Katanya dia presiden termuda dan terhebat, katanya. Kemudian dimakamkan sebagaimana Yai Uzbed memakamkan Pak Yai kemarin. Yang memakamkan, memberikan sambutan adalah wakil presiden, Lyndon Johnson. Apa diantara sambutannya? Beliau mengatakan seperti ini. Kennedy, he is a great man. John F. Kennedy adalah orang hebat. Kemudian dia mengatakan, semua orang Amerika, we should translate his idea and his ideal, pikirannya dan cita-citanya, to be translated into action. Harus diterjemahkan dalam bentuk amal kehidupan sehari-hari. Dan persis saya catat, saya dengar di dalam kaset itu, Pak Yai maupun Pak Ustadz Uzbed menyampaikan itu. Walaupun ada hadis yang mengatakan bahwa perginya seorang kiai itu ibarat bangunan yang rapuh. Dan itu tidak bisa ditempel sampai akhir dunia kiamat. Tetapi tidak boleh alasan ini membuat satu pun pengikutnya Pak Yai tidak meneruskan perjuangannya beliau. Kalau kita cinta sama Pak Yai, mengambil semua kebaikannya Pak Yai untuk diamalkan. Di akhir kehidupannya, Pak Yai Uzbed menyatakan beliau sempat melepaskan jamaah untuk khuruj, untuk berdakwah. Akhir hidupnya adalah puncak kebaikannya, puncak pengabdiannya, puncak daripada keridhonya Allah kepada beliau. Sehingga beliau diberikan sebaik-baik waktu. Pada waktu beliau diambil jasadnya. Sebaik-baik orang berpuasa itu di saat dia berbuka puasa. Dan kiai kita pergi tanpa memberikan tanda apapun. Dia telah pergi untuk selama-lamanya. Sebelum berdiri pada waktu menyampaikan pada santri, beliau menyampaikan, yang mau pergi tolong doakan yang pergi doain yang tinggal. Doain saya. Mungkin saya tidak jumpa lagi dengan kamu. Dan juga doain Pak Uzbed, katanya beliau mengatakan itu. Beliau punya tanggung jawab yang besar. Beliau bukan harus, tapi saya mau nyampaikan mengutip kata harus. Masjid yang ada di sekarang ini harus di2 kali lipatkan segera. Kalau alumni tidak bisa menjawab itu, jangan bilang bapak-bapak sebagai alumni. Saya yang bukan alumni, saya menyatakan saya alumni. 10 tahun yang lalu saya datang malam, hampir tengah malam datang Pak Yai untuk menjadi santri. Saya rasa ada Ustadz Sobirin mendampingi itu. Dia sebagai ajudannya beliau. Dan alhamdulillah setiap tahun saya silaturahmi. Tapi sayang saya tidak menemui di saat beliau dikuburkan. Tapi itu bukan sesuatu alasan. Lagi-lagi bukan alasan. Lalu beliau pergi, berdiri, dan beliau kembali. Beliau pesan lagi, santri-santri, kalau kamu habis sholat doakan saya. Kalau kamu semua doain saya, kamu akan mendapatkan ilmu saya sebagai kiai. Dan kamu tidak akan mendapatkan keburukan kalau saya ada keburukan. Ini saya sampaikan ulang. Ini komitmen kita semuanya. Bagi santri-santrinya. Doakan beliau. Sehingga semua menjadi yai-yai baru. Gozoiron baru. Dan akan tersebar ke dunia. Apa pesan beliau?
cetak hafiz dan alim sebanyak sahabat 124.000. Ini bukan pekerjaan berat, bukan. Kalau santri di sini 12.000 tahun ini, tahun kemarin 12.000, ditarik ke belakang 10.000, sudah dicetak 124.000. Kalau sekarang yang 112.000, dia lulus mencetak 10 orang, sudah 120.000. Tidak sulit. Tapi yang sulit, 124.000 ini hafiz keluar setahun dan berniat mati di mana saja berada, di sudut-sudut di kampung yang paling jauh dari Temboro ini. Gimana Bapak-bapak sekalian? Ini tantangan, ini cita-cita beliau. 50 tahun Indonesia akan menjadi pusat peradaban dunia. Saya minta izin untuk menegaskan kembali. Ini karena sangat penting. Dunia masing-masing telah menyatakan ini. Indonesia ini raksasa yang sedang tidur. Tinggal bangunnya saja. Potensi orang-orang Indonesia ini melebihi potensi akhlak lembut. Kalau dia berdakwah. Kalau dia tinggal di rumah dan lain sebagainya, maka sebaliknya jadi membatu dan keras. Semua ini masyarakat di sudut-sudut kampung-kampung di dunia ini menunggu siapa yang datang membawa kalimat la ilaha illallah. Saya sangat setuju tadi ada kiai muda. Ya sebenarnya untuk 1 tahun Pak Yai itu Topo Lelono Melangkoring Jajah Deso itu kecil dan sekejap saja itu. Kecuali saya mungkin berat sekali itu. Tapi mungkin saya harus menyemangati itu. Siapa tahu saya juga ikut Topo Lelono Melangkoring Jajah Deso itu. Ini yang hak, ini ucapan terakhir dari Pak Yai. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan di Haji Wada. Tersebarlah sahabat-sahabat ke seluruh dunia. Bagaimana Bapak-bapak, bersediakah? Insyaallah. Bagaimana Bapak-bapak, bersediakah? Ini rumahnya beliau, ini kita tempat alumni semua belajar. Dan di sini akan terus menangis setiap malam. Orang berdoa untuk yang berangkat ke 10 Arab. Jadi malu kalau ada alumni Temboro ini tidak mengambil bagian dari patakan tugas kiai ya. Pasti benang merahnya itu Rasulullah. Tetapi yai yang membuat berpesan untuk kita ini mesti kita jadikan untuk satu kenyataan yang sungguh-sungguh. Saling berdoa. Kita ini bersaudara semuanya. Yang kaya, yang miskin, yang bodoh, yang pintar, yang berpangkat atau apa saja, di mana saja berada, yang tidak punya kaki, yang punya kaki, yang tidak punya mata, yang punya mata, semua mengambil tindakan nyata untuk keluar di jalan Allah. Saudara-saudara kita di Saudi Arabia sekarang semua bergerak. Bapak datang sekarang ke Nijamuddin, ke pusat-pusat dakwah di IPB, hampir semuanya orang Saudi. Mereka baru sadar dibangunkan kembali. Ini kerjanya Rasulullah SAW. Ini kerjanya nenek moyang saya. Saya rasa ini kehadiran kita ini Masya Allah. Karena jerih payah beliau. Karena doa-doa beliau kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Pak Yai di sini, Pak Usbed, adiknya yang diberikan amanat ini, tidak boleh menyerah, tidak boleh gentar. Ke depan tugas suci menantang untuk bangsa Indonesia ini. Indonesia ini tidak akan bisa bersatu kalau umat Islam tidak bersatu. Kalau umat Islam tidak satu, bagaimana umat-umat yang lain? Sebagai kita umat Islam harus bersatu, Indonesia bersatu dan menyatukan dunia ini. Sebagai satu saudara yang punya hak atas rahmatan lil alamin. Mungkin itu, Bapak-bapak sekalian, saya mohon maaf, mungkin saya berlebihan. Pak Tantowi, tugas saya sudah saya sampaikan, saya bisa hadir di sini, saya bersyukur. Pak Yai Usbed, mudah-mudahan tugas yang berat ini semua mendukungnya. Semua sama-sama meringankan tangan, bergandeng tangan untuk kerja yang dahsyat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saat ini kita persiapan mahalul qiyam. Maksudnya kita bergembira dengan diutusnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita suasanakan dalam hati kita seakan-akan kita menyambut beliau sebagaimana orang-orang Ansor menyambut beliau, bergembira dengan kedatangan beliau. Kemudian selepas itu mati-matian untuk menggembirakan beliau. Selepas Thala'al Badru, acaranya Nabi adalah
bangun masjid, 1.500 sahabat kurang lebih di Madinah diajak memakmurkan masjid. Dari 1.500 berkembanglah dalam 10 tahunan menjadi 124.000. Berkembang lagi, akhirnya tersebarlah barokah hidayah ke pojok-pojok dunia. Terima kasih atas sambutannya Pak Arif. Semoga nanti selepas pensiun lebih banyak waktu lagi untuk mendekat kepada Allah. Kalau biasanya apa-apa izin ke kantornya, nanti lepas pensiun langsung diizinkan terus. Tidak perlu izin-izin lagi, biar ada kesempatan dakwah sampai pelosok-pelosok dunia. Insyaallah begitu. Kita sekarang mahalul qiyam, lepas itu mau'idhah hasanah. Monggo insyaallah.